pertanyaan saya tadi ke Bang Effendi Ghazali ini yang juga gak kalah penting. Tadi disebutkan oleh Bang Habib bahwa H-5 kurang lebih atau H-7 saya baca tadi itu. Kabinet akan Dasko dibentuk. ya, menurut Bang Dasko. Iya, Kita Bang baca Dasko. semua. Tadi ada H-7 kalau nggak salah juga Iya. dibentuklah susunan kabinet ini. Nah kira-kira kalau bicara susunan kabinet, ini artinya masih dalam masa pemerintahan Pak Jokowi ya. Apakah Pak Jokowi juga akan ikut terlibat untuk memberikan sumbang saran di situ kalau menurut Anda? Kita tahu prerogatif presiden ya untuk muncul menteri. Semua orang akan bilang, oh prerogatif presiden. Tapi mereka tetap mengajuin proposal. Nah, yang mau saya katakan, Siapa yang ngajuin proposal? pasti dah. Kan nanti masuk nama-nama. Tapi begini, supaya kesannya betul-betul ditaruh di tempat yang objektif, saya mulai dengan secara teoretis ingin mengatakan setiap presiden itu punya kecerdasan presidensial. Obama pernah punya, Trump pernah punya sebelum dia nyuruh orang nyerang Kongres ya, kemudian itu menghilang sedikit. Pak Jokowi pasti punya dengan segala kelebihan tadi yang disebutkan, juga manusia semuanya tidak ada yang sempurna. Tapi Pak Prabowo menurut saya lengkap, pendidikannya terbaik mungkin ya dibandingkan yang lain. Pernah berperang untuk negara, pernah dianggap melakukan pelanggaran HAM tapi kemudian diterima oleh Amerika misalnya ya, lalu menang pemilu dengan angka terbesar, juga kemudian sudah berjalan ke berbagai negara di dunia sebelum dilantik tanggal 20. Nanti dinamis juga ketika ada gerakan rakyat soal revisi undang-undang pilkada, dia tahu berada di mana. Karena itu saya yakin dengan kecerdasan presidensialnya itu pastilah untuk menjawab Anda pada saat pertama ini di sebelum 20 Oktober kurang 5 itu kata Bang Dasko, tapi bagi dia sendiri kan mungkin kurang 1 bulan sebelumnya dia sudah ada peta itu dan pasti sudah akan melirik semuanya. Semua akan dilirik. Yang datang pertama siapa, yang datang terakhir siapa, sebelum ada plusnya gitu. Kim ini kan datang terakhir. Demokrat datang terakhir. Tapi sesudah itu masih ada plus. Maksudnya apa? Ada lagi yang lebih. Ada lebih sedikit dari Demokrat. Nah, nanti saya mau menuju ke situ. Jadi semuanya itu diperhitungkan kan. Pendapat Pak Jokowi juga diperhitungkan. Kira-kira nih. Iya. Nah, sesudah itu nanti kalau suatu saat dia harus berhadapan antara seperti yang saya katakan tadi, apakah mengenai matahari yang lama, apakah mengenai apa yang muncul no viral, no justice di media sosial ditambah dengan kepentingan rakyat, dia pasti akan berbicara tentang kepentingan rakyat. Tapi kapan itu? Barangkali Februari, setelah 100 hari pemerintahnya. Di masa menjelang 20 Oktober, pasti akan mendengar kiri kanan, mendengar Pak Jokowi juga, dan kemudian juga mendengar harapan dari partai-partai pendukungnya yang datang awal, terakhir maupun yang datang plus-plus. Nah, boleh nanya nggak ke yang datang? Itu apa? Yang datang awal, akhir itu menentukan ada beda-beda. kursi gitu. Makanya tadi saya mau nanya, kurang lebih misalnya gini, yang datang agak terakhir harapannya berapa kursi? Kurang lebih misalnya gitu loh. Ah, gitu kita serahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih. Tapi begini, Pak Prabowo menang Pilpres 1 putaran. Sehingga punya banyak waktu untuk mulai berpikir tentang misalnya struktur kabinetnya kayak bagaimana, nomenklaturnya kayak bagaimana, sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Sehingga misalnya kalau dulu kalau ada pikiran, saya dengar ada pikiran tentang perumahan, Kementerian Perumahan akan menjadi kementerian sendiri berpisah dengan PUPR, misalnya lingkungan hidup berpisah lagi dengan kehutanan, itu adalah hak prerogatif presiden. Ini yang kemudian dalam waktu-waktu sekarang ini saya rasa Pak Prabowo sedang berpikir tentang bagaimana strukturnya, berapa jumlah kabinet, apa nomenklaturnya. Setelah itu baru pikir orang. Mungkin pada titik tertentu, entah kapan, mungkin dalam bulan ini kita tidak tahu juga. Ketua-ketua umum partai diundang untuk menunggu berdiskusi tentang apa namanya tugas-tugas yang akan diberikan bagi kalau jawabannya begini 3 lah kurang lebih posisinya. Kata Bang Habib enak aja, saya yang paling besar. Gimana Bang Habib? Itu udah mulai muncul pembicaraan nggak? Kita tahu itu prerogatif presiden ya Bang ya, tapi kan dari masing-masing partai, ketua umum partai di Kim kan udah ada nih, saya kira-kira berapa, udah ada obrolan begitu nggak sih? Sesuai katanya, sesuai waktu masuk, datang duluan dan belakang. Ya saya mencoba menyampaikan dulu yang terkait soal 5 hari atau 7 hari tadi disampaikan Pak Dasko. Kalau menurut saya belum tanya Pak Dasko juga, tapi menurut saya itu adalah bukan konteks kita memberikan kesempatan kepada siapapun untuk cawe-cawe, nggak begitu. Tapi justru memang supaya nanti ketika pelantikan tuh nggak banyak waktu lagi, nggak banyak buang-buang waktu untuk penyusunan, bisa langsung begitu pelantikan, langsung bisa gaspol keberlanjutan ini. Nah kurang lebih begitu. Nah soal siapa dapat berapa, kita percayakan ke Pak Prabowo. Beliau pasti paham banget. Kalau saya tahu track record Pak Prabowo dan ini diakui ya oleh rekan-rekan beliau, baik yang ketika di TNI ya maupun di partai politik,
di koalisi-koalisi kami sebelumnya, Pak Prabowo ini orang yang paling pandai berbagi. Oke. Ya, jadi semua ya sahabat-sahabatnya, orang-orang terdekatnya selalu mendapatkan sesuatu di luar perkiraan. Oh. Misalnya berharap satu, Oke. dapatnya lebih. Jadi mendapat selalu berarti 3-4 nih, seperti Bang itu. Ege. Kurang lebih begitu. Oke. Nggak, tadi berharap 3, tadi dapat 4. Kita nggak bicara jumlah, kita bicara kuantitinya ya. Selalu mendapatkan sesuatu lebih dari yang diharapkan. Lebih dari keringat yang dikeluarkan begitu. Kurang ya, Bang, lebih ya? begitu. Oke, baik. Tapi Baik. kalau memang semua sudah bisa dipersiapkan lebih awal, bayangkan kalau tanggal 20 Pak Prabowo dilantik, 21 pengumuman kabinet, 22 mungkin atau 23 langsung sidang kabinet. Langsung itu jalan. kan sama dengan begitu dilantik langsung gaspol. Oke, baik. Kita Itu kan berharap yang bagus pasti sekali. susunan kabinet ini benar-benar susunan kabinet yang bisa menjalankan semua program pemerintahan Prabowo Gibran dengan baik dan juga tentunya sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan partai politik. Sayang sekali waktunya habis, Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir malam hari ini ya. Saya tutup 2 sisi malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.